Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahid wa mas'ud qutil ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Sadaqu alim, sadaqu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama selalu kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala hidayah, rahmat dan segala karunia Allah yang diberikan kepada kita. Tidak ada pernah kurang-kurangnya. Senantiasa kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah sholawat dan salam mari kita selalu haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, panutan kita yang memberikan tauladan kepada umatnya, bertanggungjawabkan baginda Rasulullah kepada umatnya, masya Allah, sampai di akhir hayat beliau selalu menyebut ummati 3 kali. Kenapa? Karena beliau memikirkan umatnya yang luar biasa. Umatnya yang dipikirkan ketika nanti umatnya datang dan mengalami apa yang dinamakan ajal. Di mana di ajal nanti manusia selalu dijerumuskan dengan beberapa kategori, termasuk ini semua sumber dari iblis. Maka dari itu, ketika sakaratul maut datang kepada kita, tidak pernah manusia lepas dari segalanya. Kemana kita akan menghindar? Tidak pernah bisa kita menghindar daripada ajal. Ketika maut sudah mau datang, maka yang terjadi adalah kehendak Allah bahwa itu kematian. Kematian yang bagaimana kita harapkan? Apakah kematian itu yang husnul khatimah atau sebaliknya su'ul khatimah? Ma'asyiral muslim muslimat rahmatullah. Kita selalu berharap kepada Allah agar nanti ketika kita datang dan memasuki alam barzah, alam kubur, kita jadikan sebagai hamba Allah yang dibebaskan dengan siksa kubur. Karena di sini ada beberapa siksa kubur yang penyebabnya adalah beberapa macam daripada siksa kubur itu nanti. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Ada beberapa kesalahan yang amat fatal datangnya siksa kubur. Beberapa kesalahan itu karena apa? Karena ketika kita hidup di dunia ini selalu meremehkan segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Banyak sholat kita tidak diterima oleh Allah karena beberapa kesalahan. Ada beberapa kesalahan itu. Yang pertama, datangnya siksa kubur karena kesalahan. 1, al-bau, yaitu karena kencing. Dengan kencing kita yang nggak bersih, dalam kita menyiram kencing yang nyiprat lagi kepada kita sehingga menimbulkan najis, sehingga sholat kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang kita lakukan dengan ibadah-ibadah itu sudah musproh, hilang begitu saja, tidak ada gunanya, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini mendatangkan apa yang dinamakan siksa kubur. Maka dari itu, di dalam kita pergi beranjak kencing, telusuri, pelajari bagaimana hadis yang menerangkan tentang kencing, sebagaimana baginda Rasulullah SAW memberikan tauladan kepada kita. Maka dari itu, belajarlah. Semua ilmu tidak pernah ada habisnya. 1 adalah karena kencing kita akan datang dan kita disiksa di dalam kubur. Yang kedua, datangnya siksa kubur karena apa? Anamimah, yaitu orang yang selama hidupnya selalu kerjaannya mengadu domba. Kalau dalam waktu bahas zaman Belanda namanya the fight of Inbra, mengadu domba. Orang yang dalam masa hidupnya selalu mengadu domba, dari sini diomongkan ke A,
Dari omongan A diomongkan si B. Kata-katanya dia, kata-kata si orang ini dijual ke si B, si fulan. Sehingga dengan kata-kata ini menyebabkan mereka bertengkar. Mereka jadinya berhamburan dengan pendapatnya. Menyebabkan suatu hal pertengkaran yang luar biasa. Namimah seperti ini, mengadu domba seperti ini nanti akan dipertanggungjawabkan di dalam kubur. Ini akan mendatangkan siksa kubur pada antum semua. Maka dari itu, hindari hal seperti ini. Jangan mudah lisan kita membawa omongan dari sana dibawa ke sana. Omongan dari fulan si B dibawa ke fulan si C. Karena apa? Lidah sangat mudah sekali untuk kita gelincirkan. Yang gelincirkan apa? Iblis. Karena iblis berada dalam sendi-sendi tubuh manusia. Yang ketiga ada akli riba. Saya kira Ustaz tidak bisa menjelaskan semua apa yang dimaksud dengan riba. Yang keempat adalah yaitu ghibah. Ghibah ini menarik. Karena apa? Menghibah, menjelek-jelekin omongan orang dari si A, si B. Tugasnya adalah karena lisan kita mudah mengomongin, mudah mengantongin, mudah mengambil segala sesuatu yang ada. Dari jawaban si A dijabarkan menjadi jawaban si C. Jawaban si C tidak terima lagi, dibesar-besarkan hingga muncak, hingga muntap, sehingga timbullah yang makan ghibah. Ghibah beranak lagi menjadi apa? Mengumpat beranak lagi menjadi apa? Fitnah. Sudah dijelaskan berkali-kali. Al-fitnatu asyadu minal qatal. Fitnah itu, Masya Allah, melebihi, lebih kejam dari segala apa yang terjadi dengan pembunuhan-pembunuhan yang ada. Dan pembunuhan-pembunuhan itu terjadi karena apa? Karena fitnah seseorang. Karena gelincirnya lisan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, dengan adanya ghibah ini akan terjadi dan akan dipertanggungjawabkan. Gantinya apa? Siksa kubur. Yang kelima, hukukul walidin, yaitu anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ma'asyiral muslimin muslimat, sangatlah menarik dengan kedurhakaan anak di zaman era reformasi sekarang ini. Di zaman akhir zaman, sebagaimana Rasulullah pernah bilangkan, pernah Rasulullah sebutkan kedurhakaan anak terhadap orang tua. Anak sekarang tidak seperti anak dulu. Anak sekarang sering ngajarin orang tua. Bukan orang tua ngajarin anak, tetapi anak ngajarin orang tua. Anak ngajarin orang tua bukan ngajarin yang baik, malah ngajarin yang jelek-jelek. Ngajarin yang berhubungan dengan era perkembangan Yahudi. Sementara nasihat orang tua masuk kanan keluar kiri. Nasihat orang tua maupun nasihat seorang guru yang berhubungan dengan taklim muta'ali sudah nggak ada sama sekali. Di mana di era reformasi seperti ini sudah tidak zamannya lagi anak itu menelusuri atau menerima nasihat dari orang tua. Ini hukukul walidin, anak yang durhaka kepada orang tua. Sehingga step by step pelajaran yang seperti ini dengan didukung dan didominasi dengan kemaksiatan yang ada, sehingga anak lepas dari pergaulan-pergaulan yang sudah diperintahkan oleh Allah. Anak jadi bebas dengan pergaulan, sehingga terjadilah suatu perkembangan. Akhir anak terracuni dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan jaringan-jaringan seperti ini. Pikiran anak terracuni. Orang tua sudah nggak tahu lagi bagaimana perkembangan anak di luar, sehingga anak datang-datang. Keberanian anak terhadap orang tuanya yang menyebabkan anak menjadi anak berkembang, bukan berkembang secara positif, tapi berkembang secara negatif. Hal-hal seperti ini yang mencetak generasi muda menjadi generasi hukukul walidin, menjadi generasi yang berani kepada orang tua. Sekarang sudah jarang kita jumpai anak yang berbakti kepada orang tua. Anak yang berbakti kepada orang tua. Awalad soleh kita ulang. Sekarang sudah jarang kita jumpai. Yang ada sekarang adalah pembangkangan, pembentakan, kemudian kebrutalan yang terjadi dalam pikiran anak terhadap orang tua.
Dulu ketika anak dipanggil sama orang tua, dipanggil si fulan, sini, dia nurut. Dulu ketika anak atau orang lewat, ketika banyak orang duduk, masih ada totok krama. Sekarang sudah nggak ada lagi. Sekarang susah kita temui seperti ini. Kehormatan yang terjadi pada sekarang, di era sekarang ini, sudah bukan lagi kehormatan sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Sekarang kehormatan yang terjadi pada anak-anak yang lajang, pada anak-anak gadis, sudah tidak pernah dipertahankan lagi. Semua karena apa? Karena pergaulan. Banyaknya hal-hal yang negatif masuk ke Indonesia, ke dalam suatu ajaran-ajaran Islam, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki. Orang tua tidak tahu bagaimana si anak, tidak tahu semuanya. Bagaimana perkembangan si anak, sama sekali. Ketika terjadi ukul walidin, anak durhaka kepada orang tua hanya mengelus dada. Orang tua hanya menyalahkan. Yang disalahkan siapa? Kalau sudah seperti ini, yang disalahkan siapa? Apakah antum atau kita sebagai orang tua menyalahkan Allah, suudzon kepada Allah? Tidak. Tidak dibenarkan kita suudzon kepada Allah. Karena apapun terjadi, Allah amanahkan anak kepada kita. Kita yang untuk mendidik. Kita gunakan amanah itu, kepercayaan Allah pada kita. Jadikan satu hal sebagai mana yang harus bisa dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita didik anak menjadi anak yang soleh. Kita didik anak kita menjadi anak yang taat kepada orang tua. Tidak ada masalah pengaruh-pengaruh ini. Tidak ada masalah apabila anak sudah dipondasi dengan iman. Al-iman atu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syahid. Ini harus kita tanamkan pada anak. Jadikanlah anak menjadi anak yang soleh, yang mau mendoakan bapak ibunya, taat kepada ibu. Beruntunglah bapak ibu yang sudah punya anak yang soleh, yang taat kepada kita, taat kepada orang tua, punya taklim, punya totok krama. Yang keenam, suatu hal yang bisa mendatangkan dengan siksa kubur, yang nanti kita disiksa di dalam kubur. Karena apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal kezaliman. Mungkin antum semua sudah dengar bagaimana orang yang zalim, bagaimana orang yang hidupnya selalu zalim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu kezaliman itu, tetapi pada dasar dalam suatu kehidupan kita selalu terjang kezaliman itu. Tidak pernah terpikir dalam pikiran kita bagaimana menjauhi kezaliman, kemaksiatan yang ada. Yang ada pada diri kita adalah takut dengan kemiskinan, takut dengan dunia yang tidak bisa memberikan kita hal-hal yang bisa meringankan kita. Salah. Dunia fata morgana, tidak bisa dibebankan apa-apa. Apa yang antum punya? Harta berlimpah, rezeki berlimpah, semua yang ada itu dunia ini yang kita punya, dengan pabrik banyak, usaha banyak, anak yang banyak, istri yang banyak mungkin. Ketika kita mati, kita tinggal semuanya. Tidak ada nanti-nanti. Kulun nafsin dha'iqatul maut. Udah Allah mengambil kita. Ketika itu juga kita tinggal semuanya. Yang kita bawa apa? Amal. Amal kita masuk dalam husnul amal atau su'ul amal. Yang terakhir, yang akan bisa mendatangkan kita, mendatangkan dan menyiksa kita dalam kubur, yaitu zina. Perbuatan zina yang sekarang terjadi, dengan adanya zina musor, zina khair musor, zina lama, semua dalam suatu perzinaan, zina mata kita, zina mulut kita, zina telinga kita. Apa yang kita lakukan semuanya itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dari beberapa ciri-ciri tadi yang bisa mendatangkan siksa kubur, kenapa manusia disiksa di dalam kubur? Karena hal seperti itu. Karena beberapa tipe-tipe tadi yang akan mendatangkan siksa kubur pada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim.
innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu adzabu jahannam walahum adzabul khariq. Sungguhnya jika kita mukmin mukminat enggak bisa tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul khariq. Kalau enggak cepat-cepat bertaubat di hadapan Allah, maka akan dibakar menyala-nyala dalam neraka jahanam. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu. Sungguhnya kalau hamba Allah yang beriman, sebaliknya akan diberikan surga-surga, di bawahnya alir sungai yang mengalir di bawahnya. Maka jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang tergolong dari golongan hamba-hamba Allah yang mati atau membawa amal dengan amal jelek, dengan su'ul amal. Kita mudah-mudahan jadikan hamba Allah yang tergolong innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu. Asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Inilah merupakan ciri-ciri, dan mudah-mudahan dengan untaian tausiah sedikit ini semoga bisa memberikan kita suatu gambaran bagaimana nantinya kita, ke depannya kita, apa yang kita bawa, dan apa ciri-ciri di dunia ini yang harus kita jauh. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa dijadikan sebagai golongan hamba Allah yang senantiasa taat kepada perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah, dan yang paling penting lisan kita gunakan untuk fikir, pikiran kita gunakan senantiasa ingat Allah, dan diri kita gunakan cinta kasih kepada baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.